Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang perilaku tawadu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian tawadu. Di sini terbagi dua, ada secara bahasa dan juga secara istilah. Tawadu secara bahasa artinya rendah hati atau tidak sombong. Sedangkan tawadu secara istilah yaitu perilaku manusia yang tertanam dalam hati yang mempunyai sifat rendah hati. Gitu. Kemudian ada lawan kata dari tawadu. Tawadu itu ada lawannya, adalah takabur, yang artinya tinggi hati, sombong, atau angkuh. Dilanjutkan, contoh perilaku tawadu itu terbagi dua, ada tawadu kepada Allah, ada tawadu kepada sesama manusia. Tawadu kepada Allah, contoh perilakunya adalah selalu merasa cukup dan tidak mengeluh atas nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika Allah memberikan segala sesuatu nikmatnya, itu dirasa cukup, ya, gitu. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dan tidak perlu menyombongkannya kepada orang lain karena semua milik Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu harus kita syukuri. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka tidak perlu menyombongkannya kepada orang lain atau memamerkan kepada orang lain, karena itu hanya sebagai titipan dari Allah. Gitu. Karena nanti segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban, harus mengembalikan kepada Allah. Yang kedua, tawadu kepada sesama manusia. Nah, di sini kalau sesama manusia, contoh perilakunya selalu menghargai keberadaan orang lain. Nah, adanya tetangga, adanya sahabat, ya kita harus menghargai. Suka memuliakan orang lain. Sebagai salah satu anjuran, yaitu kita harus memuliakan. Anjuran Rasulullah SAW, kita memuliakan tetangga, kita memuliakan teman, sahabat, orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Gitu. Di sini ada dalil Quran tentang sikap tawadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan sesuatu yang mengandung keselamatan. Nah, inilah anjuran agar kita hidup di bumi ini dengan rendah hati, karena segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah, dan kita tidak perlu menyombongkannya kepada orang lain. Hikmahnya,
Dengan kita bersikap tawadu, maka ada sesuatu yang kita dapatkan. Yang pertama, mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup. Kita aman, tentram, tidak mendengar suatu pembicaraan yang jelek satupun dari orang lain. Yang kedua, dihargai dan dihormati orang lain. Nah, yang ketiga, terhindar dari perilaku sombong, perilakunya iblis atau syaitan. Yang keempat, menjadi orang yang ikhlas. Dengan tawadu, kita akan menjadi salah satu bagian dari orang yang ikhlas. Yang kelima, yaitu janji Allah, yaitu dengan kita bersikap tawadu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Derajat kita itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita harus senantiasa membiasakan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud taat dan bakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena tawadu itu adalah contoh dari sikap Rasulullah. Yang kedua, dengan berperilaku tawadu, kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup, baik hidup berkeluarga, bermasyarakat, gitu. Karena terhindar dari perilaku takabur atau sombong. Karena sombong itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh syaitan atau iblis, begitu. Kalau seandainya kita bersikap tawadu, maka termasuk bagian dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontoh dalam kehidupan Rasulullah. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai wujud taat bakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.